Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya terkait dengan sifatis sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara-caranya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema takbir ketika hendak ruku, kemudian ketika sujud, dan ketika bangun, kemudian wa indal qiyam, dan ketika bangun dari sujud. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, khususnya jumhur ulama, mengatakan bahwasanya takbir, mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah merupakan salah satu sunnah selain yang takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram yang pertama itu adalah termasuk rukun. Ketika kita Allahu Akbar yang pertama itu, maka ia termasuk rukun, harus mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi yang takbir ketika ingin sujud, ingin ruku, kemudian ingin sujud, kemudian bangkit dari sujud, nah itu termasuk min hayatis sholah atau min sunani sholat, termasuk salah satu sunnah sholat. Jadi tidak membatalkan sholat, tetapi sebagai seorang muslim ya kita harus sempurna sholatnya. Artinya kalau memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kita kerjakan, walaupun itu sunnah. Jadi mengucapkan Allahu Akbar kemudian ruku, ya, itu termasuk sunnah. Jadi yang pertama adalah at-takbir indar ruku, takbir ketika ruku, Allahu Akbarnya. Sebelum kita masuk ke mengangkat kedua tangan, tapi ucapan Allahu Akbarnya dulu. Allahu Akbar ke ruku. Nah, kemudian kalau bangun dari ruku itu bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Nah, mau sujud juga Allahu Akbar. Kemudian bangkitnya juga Allahu Akbar. Terus mau sujud Allahu Akbar. Kemudian bangkit lagi menuju ke rakaat yang selanjutnya juga Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu adalah min hayatis shalah atau min sunani as-shalah, merupakan bagian dari sunnahnya salat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir, bertakbir Allahu Akbar fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Setiap ia mau ruku, kemudian mau sujud, bangkit, mau duduk dari sujud, semua mengucapkan yukabbir, mengucapkan Allahu Akbar, illa fir raf'i minar ruku, kecuali bangun dari ruku, maka mengucapkan fa innahu yaqulu sami Allahu liman hamidah. Maka Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini jadi ada dasarnya. Dia mengucapkan takbir, ya.
Kata Abdullah bin Mas'ud ketika ia melihat Rasulullah bertakbir Allahu Akbar fi kulli raf'in, setiap ia mau ngangkat, baik itu ngangkat dari sujud, bangun dari sujud, kemudian wa khafdin atau mau menuju ke ruku atau menuju ke sujud, wa qiyamin mau berdiri lagi, wa qu'udin mau duduk, yukabbiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir illa fir raf'i minar ruku, kecuali ia ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Wa qad qala al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal biwujubit takbir. Dia wajib takbirnya. Berbeda dengan mazhabul jumhur. Jumhur ulama yang wajib atau yang rukun hanya di awal saja, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi yang lain itu merupakan sunnah. Kemudian wa yusannu fir ruku'i ma ya'ti. Bagaimana teknis ruku' itu? Yang pertama adalah akhdhur rukbataihi bil yadaini. Dia meletakkan kedua tangannya di atas rukbataini, di atas dengkul. Di atas dengkul. Bukan di paha, bukan di betis. Mentang-mentang tinggi di betis atau pendek di paha, tidak. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Mus'ab bin Sa'ad. Qala, ia berkata, shallaitu ila janbi abi. Saya pernah sholat di samping bapak saya. Kemudian saya meletakkan kedua tangan saya itu, wada'tuhuma baina fakhizi, di antara atau di paha. Kemudian fanahani anzalik, kemudian bapaknya itu melarang saya. Kata bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wadu'a yadaihi ala rukbataihi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas dengkulnya, bukan di paha. Wa qala kunna naf'alu hadza wa umirna an nad'a aydiyana ala rukb. Kalau dalam keadaan safar, duduk, maka dia baru di atas paha. Ya kan, kalau duduk kan dia enggak ini. Dia di atas paha. Salatnya sambil duduk begitu. Allahu Akbar, ya, dia di atas paha, dia di atas paha. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi ketika anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anaknya ya, Mus'ab. Nah, anaknya sholat, kemudian menaruh tangannya di paha, kemudian dibetulin sama bapaknya. Kata bapaknya, Rasulullah SAW naruhnya itu di atas dengkulnya, begini. Di atas dengkulnya. Apa dalil di atas dengkul? Ini banyak dalil di atas dengkulnya ini. Hadis Uqbah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW itu ia melihat Rasulullah SAW ketika ruku wadu'a yadaihi ala rukbataihi. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dengkulnya. Wa tamkinil yadaini minar rukbataini. Kemudian meluruskan kedua tangan dari dengkulnya. Enggak begini, tapi begini lurus begitu. Jadi begini. Jadi enggak begini. Jadi posisinya lurus, bukan bengkok tangannya begitu ya. Diusahakan seperti itu. Memang kalau ada yang bengkok, memang bengkok sedikit tidak membatalkan sholat ya, karena bukan rukun, tapi ini hanyalah tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, meletakkan kedua tangannya di atas dengkulnya, kemudian tamkinul yadain, meluruskan, lurus ya, kalau dalam pramuka itu lurus begitu, kedua tangannya dari dengkulnya, lurus dia, nggak bengkok begini, nggak kayak ini. Wa taswiyatul dhahri asna ar-ruku, kemudian
meluruskan atau menyamakan punggungnya. Punggungnya sama. Punggung begini, ininya, ini pala, punggung ini sama dia. Jangan kayak turunan begini atau naik begitu. Kayak tanjakan atau turunan, tapi diusahakan lurus. Diusahakan lurus. Wa tafrijil asabi'i lirrajuli, kemudian merenggangkan kedua jarinya di kedua dengkulnya. Nah, dengkul direnggangkan, jangan begini, tapi begini. Tidak dirapatkan, tapi direnggangkan. Tidak dirapatkan, tapi direnggangkan. Wa nasbus sakain wa taswiyatur ra'si bil ajzi, ya diusahakan juga sekemampunya kita lurus juga kepala dengan punggung kita lurus. Wa adami raf'ir ra'si au qabdihi, tidak mengangkat kepala begini atau menurunkan kepala, tidak begini atau tidak begini. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama adalah hadis Wabisoh. Riwayat Imam Nasa'i. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang karena hadisnya fi'liyah semua. Makanya Rasulullah yang hadisnya qauliyah itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Nah, itu kan yang sering kita dengar. Nah, kemudian para sahabat melihat. Nah, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Nah, para sahabat melihat nih. Apa yang dilihat? Nah, kata sahabat dari Wabisoh bin Ma'bad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, fakana iza raka'a, ketika ia ruku, sawwa dhahrahu, ia luruskan punggungnya. Hatta law sabba alaihil ma lastaqarra. Andai kata ditaruh air, ya gelas lah air, di atas punggungnya itu dia tidak akan jatuh saking lurusnya. Kalau begini kan jatuh nanti, begini jatuh ke bawah, begini jatuh. Tapi kalau dia lurus, taruh misalnya di atas punggungnya, nggak jatuh. Nah, itu yang disaksikan oleh sahabat ketika ruku. Rasulullah benar-benar lurus. Kemudian di hadis Aisyah inda Muslim, riwayat Muslim, wa kana iza raka'a, ketika ia ruku, lam yusakhis ra'sahu. Ia tidak tidak mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya kayak turunan, walam yusaibuhu, tidak menurunkan kepalanya. Enggak begini, enggak dangak begini, enggak terlalu dangak, enggak terlalu turun, tapi benar-benar posisinya adalah lurus. Dan mukanya itu menghadap ke arah sujud, bukan begini, bukan ke arah depan, tapi ke arah sujud. Mukanya menghadap ke arah sujud. Kemudian di hadis Abi Humaid As-Sa'idi, ini saksi-saksi dari sahabat semua. Jadi kalau kita belajar sifat sholat Rasul, ya berarti kita bagaimana para sahabat melihat Rasul sholat berdasarkan riwayat-riwayat dari hadis. Nah, dari Abi Humaid As-Sa'idi, ia juga melihat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wada'a yadaihi ala rukbataihi. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dengkulnya, wa wataro yadaihi, kemudian mewitirkan ganjil. Di depannya ganjil, fanahahuma an janbaihi, sisanya di sampingnya. Begini dia. Ini tiga di depan, sampingnya ini di sininya. Ini dengkul misalnya. Ini depannya tiga, dua-duanya, yang dua ini jempol sama kelingkingnya di sebelahan. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Ya kalau nggak begitu ya tidak membatalkan sholat juga. Tapi kita berusaha untuk sebagaimana Rasulullah sholat. Jadi tadi wa wataro yadaihi, ya witirkan, ganjilkan ini kedua tangannya yang ada di atas dengkulnya, ganjil, kemudian sampingnya ini adalah sisanya di samping-sampingnya. Fanahahuma an janbaihi. Nah, jadi begini nih. Ini tiga di sini, kemudian sampingnya adalah di sini di sampingnya. Enggak begini begitu, tapi sampingnya tiganya di depan. Itu yang disaksikan oleh Abi Humaid As-Sa'idi.
Wa ayyakul, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azimi marrotan wa huwal haddul adna. Sekali itu yang paling minimalis. Nah, minimalis sekali. Subhana rabbiyal azimi. Minimalis sekali. Dan itu pun sunnah. Artinya kalau diem aja pun tidak masalah. Karena bukan rukun. Diem aja misalnya, ya, ruku diem aja, i'tidal diem aja, sujud diem aja. Tidak membatalkan sholat. Artinya sholatnya juga sah begitu. Tapi tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam sholat. Subhana, zikirnya itu kan keutamaannya. Subhana rabbiyal azimi wa huwal haddul adna, yang paling minimalis. Wa adnal kamal salasan, dan yang paling maksimal itu adalah 3 kali. Indal jumhur, menurut jumhur ulama. Minimalis itu yang pertama 1 kali, kemudian maksimal 3 kali. Wala haddalahu indal malikiyah, dan menurut Imam Malik tidak ada batasannya. Jadi kalau menurut Imam Malik tidak ada batasannya, 5 kali, 10 kali, terserah. Yang penting imamnya belum naik lagi. Atau kalau sholat sendirian lamain ruku'nya nggak apa-apa. Menurut mazhab Imam Malik. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Terus subhana rabbil azim wa bihamdi. Terus begitu, subhana rabbil azim. Nah, begitu. Nih kalau Imam Malik tidak ada batasan maksimal, tetapi menurut jumhur maksimal 3 kali. Kemudian wa yudayyifu, dan ditambahkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Apakah ada zikir-zikir yang lain? Selain itu ada. Selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ada juga. Ya, seperti zikir di riwayat Imam Muslim. Ya, kalau mau nambah ya, nambah zikir. Kalau buat apa? Enggak kurang begitu, tambah ya. Boleh. Allahumma laka raka'ta wa bika amanta wa laka aslamta khasa'alaka sam'i wa basari wa maqi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Nah, itu zikir-zikirnya. Dan riwayat-riwayat lain juga ada. Jadi kalau kita sama seperti doa iftitah ya. Doa iftitah itu kan banyak zikirnya. Yang kita tahu kan cuman beberapa saja. Allahu akbar kabiro. Kemudian Allahumma ba'id baini. Tapi sebenarnya banyak juga, kalau kita pengen cari semuanya, masukin semuanya ya boleh juga. Nah, ini juga ada ya, selain subhana rabbil azimi wa bihamdi tadi. Nah, kemudian bagaimana mengangkat tangan, ya, mengangkat kedua tangan ketika pengen ruku, ya, mengangkat tangan ketika pengen ruku. Mazhab Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan dia disunnahkan mengangkat tangan, disunnahkan mengangkat tangan. Allah begitu ya, habis bacaan surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sambil bertakbir Allah, sambil mengangkat kedua tangannya Allahu akbar, kemudian dia ruku. Nah, itu disunnahkan. Itu disunnahkan. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak disunnahkan. Tapi menurut saya ada hadisnya terkait dengan Rasulullah pun mengangkat, bukan hanya mengangkat ketika di awal takbir, tapi ketika mau ruku pun dia mengangkat kedua tangan. Kemudian bangun dari ruku dia mengangkat kedua tangan. Kemudian yang tidak mengangkat itu adalah ketika bangun dari sujud ke duduk. Nah, itu tidak. Kemudian sujud lagi tidak. Nah, yang mengangkat adalah bangun dari sujud menuju ke rakaat yang pertama, itu juga mengangkat kedua tangan. Jadi ada 3 ya, tambahannya 4 sama takbiratul ihram.
Ya pertama kan takbiratul ihram, angkat tangan. Kedua adalah ketika mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika mau i'tidal, Allahu Akbar. Kemudian mau sujud. Nah, kemudian setelah itu tidak angkat tangan. Nah, angkat tangannya lagi adalah ketika pengen bangun dari ruku, bangun dari sujud ke rakaat yang kedua. Ya, sama seperti awal lagi begitu. Nah, itu mengangkat kedua tangan. Nah, itu disunahkan juga. Kemudian setelah dia ruku, bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, cuman kalau lil imami sirron, ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Rabbana lakal hamdunya sirron. Jadi hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, Rabbana walakal hamdunya itu adalah makmumnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dua-duanya membaca Rabbana walakal ham. Ya. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan Rabbana lakal ham dengan kalimat yang lain. Yaitu di hadis Ibnu Abbas, di hadis Ibnu Abbas, ya, riwayatnya di sini adalah riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i, ya, kalau pengen lengkap. Abdullah bin Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa'a ra'sahu binar ruku, ketika ia mengangkat tangannya dari ruku, qala Allahumma, ada Allahummanya, ada kalimat Allahummanya juga bisa. Jadi ada yang pakai Allahumma, ada yang langsung sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, langsung pakai Rabbana lakal ham. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian tambahan lagi juga ada ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kemudian ada tambahannya juga, banyak juga zikir-zikirnya, ya, kalau pengen diambil semua. Nah, ini zikir-zikirnya itu ada di riwayat Darul Qutni, ya, kemudian di riwayat Baihaqi dan lain sebagainya. Tapi yang simpel, yang populer Bukhari Muslim itu adalah Rabbana lakal ham, itu paling minimalis. Rabbana lakal ham. Tapi kalau pengen diteruskan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu ada di riwayat Muslim. Ada di riwayat Muslim. Nah, memang posisi perbedaannya adalah imamnya membaca Rabbana lakal hamdu atau tidak. Ya, sebenarnya ini hanya pemahaman dari sebuah hadis saja. Ya, indal malikilah al imamu la yaqul. Menurut Imam Malik mazhabnya, imam itu tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tidak. Jadi langsung sami Allahu liman hamidah, itu aja. Ya. Dan wal makmum la yaqul sami Allahu liman hamidah. Ya, ini menurut Imam Malik. Makmumnya tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung ngucapin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma begitu. Nah, tetapi Imam Syafi'i dia berpendapat al-jam'u bainat tasmi wa tahmid fi haqqin kulli musallin munfaridin wa imamin wa ma'mumin. Kalau Imam Syafi'i dia disunnahkan membaca semuanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, itu baca. Makmumnya juga sama baca sami Allahu liman hamidah, tapi kalau berjamaah makmumnya tidak keras-keras, imamnya aja yang keras. Itu kalau Imam Syafi'i dia ada sami Allahu liman hamidahnya. Ya, kemudian juga tadi lupa saya menjelaskan terkait dengan al-itmi'nan, tumak-ninah. Jadi ada tumak-ninah di ruku. Tumak-ninah di ruku.
Apa itu tumak ninah? Ya tumak ninah diam sejenak. Diam sejenak. Makanya kalau ada sholat yang nggak ada ininya, nggak ada remnya, nggak ada tumak ninahnya, ya nggak sah sholatnya. Karena tumak ninah adalah bagian dari rukun, bukan sunnah, tapi rukun. Beda dengan bacaannya. Tapi kalau gerakannya cepat-cepat itu tidak ada jeda, tidak ada rem blong gitu kayak di mana tuh Samarinda apa di mana tuh ya? Rem blong terus begitu. Allahu Akbar blong begitu lemnya nggak ada remnya. Nah itu nggak sah sholatnya udah. Karena nggak ada tumak ninahnya. Nggak ada tumak ninahnya. Nggak ada tumak ninahnya dia. Kenapa? Karena kejadian ini pernah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada yang sholat di Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah melihat ada seorang sahabat sholatnya cepat-cepat begitu. Allahu Akbar, begitu cepat banget. Bukan jamaah ya, tapi sendirian. Nah, kemudian setelah dia salam, kemudian kata Rasulullah, ulangi. Kenapa ya Rasulullah? Ulangi saja. Ulangi lagi dia. Tetap aja cepat-cepat begitu. Ulangi kata Rasulullah. Nah, kemudian yang pengen yang ketiganya, kenapa wahai Rasulullah? Nah, tidak ada tumak ninanya. Makanya keluarlah hadis ketika kamu ingin sholat, summat ma'in kata Rasulullah. Maka tumak ninalah kamu. Tidak terburu-buru, tidak buru-buru. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Tumak ninah itu adalah hukumnya adalah harus termasuk rukun. Adapun memang para ulama membatasi dengan hadnya, batasan tumak ninah itu dengan bermacam-macam batasan. Kalau Imam Syafi'i itu batasannya adalah zikir pertama. Subhana rabbiyal azimi, itu sudah tumak ninah. Jadi 3 detik, 4 detik. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu minimal itu, udah tumak ninah. Udah tumak ninah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu paling cepat dia. Yang penting berhenti. Allahu Akbar, berhenti 2 detik, langsung lagi itu bisa. Yang penting ada jeda berhenti. Kalau nggak ada jeda berhentinya itu tidak tumak ninah. Tapi menurut saya pendapat Imam Syafi'i yang bisa diacukan karena bagaimanapun juga doa-doa juga diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jangan mentang-mentang doanya sunnah gitu kan. Ya, pengen cepat tapi meninggalkan kesunahan. Nah, itu kan repot. Ya, pengen cepat tarawihnya misalnya atau pengen cepat sholatnya 1 menit meninggalkan kesunahan. Langsung Allahu Akbar baca Fatihah, langsung lagi ruku, nggak pakai surat, langsung ruku, langsung begini gitu kan, nggak pakai baca-baca, langsung naik lagi, semenit kelar. Kayak begitu. Nah, itu namanya meninggalkan kesunahan padahal sebenarnya sholatnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah i'tidal itu adalah sujud. Nah, mazhabul jumhur ulama adalah sujud itu yang pertama dia wad'ur rukbataini, meletakkan kedua dengkul dulu. Itu menurut jumhur. Dengkul, kedua tangan, summal wajah, kemudian baru wajah. Indal hawa lis sujud, ketika mau turun hendak sujud. Wa aksu zalik, dan sebaliknya kalau pengen bangun dari sujud menuju ke rakaat yang selanjutnya itu sebaliknya. Apa? Muka dulu, tangan, baru kemudian kedua dengkul. Ini menurut jumhur. Jadi berarti dia habis rukuk ini tidak, berarti dia ini dulu. Dengkul, kedua tangan, baru kemudian muka. Tapi kalau Imam Malik dia tangan dulu. Nah, itu bedanya. Bedanya mazhabul jumhur dengan mazhab Imam Malik. Jadi kalau dari i'tidal menuju sujud, kalau mazhabul jumhur dia kedua ini dulu, kedua dengkul, kemudian tangan, kemudian baru wajah. Tapi kalau mau bangun, kebalikannya, mazhabul jumhur dia wajah dulu, tangan, baru kemudian dengkul.
Wajah, tangan, baru kemudian dengkul. Kalau pengen bangun. Nah, tadi kalau mazhab Imam Malik, dia tangan dulu, baru kemudian dengkul. Kita lihat dalilnya. Ini ada dalilnya. Yang pertama adalah hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mau sujud wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Ia meletakkan kedua dengkulnya dulu, baru kemudian kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Ketika pengen bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua, nah dia baru tangannya dulu, kemudian baru dengkulnya. Nah ini mazhabul jumhur. Kemudian mazhab Imam Malik pun dia ada dalilnya juga. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ia tangannya dulu baru kemudian dengkulnya kalau mau sujud. Kenapa sebabnya kok ada dua hadis ini? Rupanya para ulama menganalisa. Ada yang berpendapat ketika Rasulullah masih muda, masih umur 40, 50 gitu ya. Nah itu dengkulnya dulu karena masih gagah. Tapi ketika sudah umur 60, nah itu tangannya karena nggak kuat nopang udah nggak kuat. Nah, itu kata para ulama analisisnya ya, tapi analisis itu ijtihad saja sehingga ada terjadi perbedaan itu. Walaupun ada dua hadis ya, kita ada pilihan jadinya. Kalau yang nggak kuat bisa tangannya dulu, kalau masih kuat gagah ya dengkulnya dulu gitu ya. Dengkulnya dulu, tapi jumhur tuh dengkulnya ya, jumhur dengkulnya. Tapi kalau Imam Malik ya, kalau alternatif, kalau kita nggak kuat tangannya juga bisa dipakai. Nah, ini turun dari i'tidal. Kemudian bagaimana tata cara sujudnya? Tata cara sujudnya. Yang pertama ya kita harus tahu ada, sebelum kita masuk ke rukun sujud ya, ada rukun sujud situ. Nah, kita masuk ke teknisnya dulu. Yang pertama adalah wada'ul wajhi baina kaffaini indal Hanafiyah. Menurut Imam Abu Hanifah, wajahnya ini meletakkan wajah itu di antara kedua telapak tangan. Nah, begini. Di sini posisi ininya. Nah, ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sujud kedua tangannya di samping-sampingan sini. Jadi wajah di tengah-tengah begini. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sujud, nah dia meletakkan wajah di antara kedua tangan. Ini tangan satu, tangan dua di tengah-tengahnya. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah. Nah kemudian menurut ulama Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini dia meletakkan kedua tangannya hazwa muqabil mankibaihi, di antara ininya, pundaknya. Jadi rada ke bawahan dikit. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ke atasan dikit. Itu aja bedanya, atas bawah. Tapi nggak ada yang begini. Nah ini di sini, ini Imam Abu Hanifah, kemudian ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi sebelah sini, bawahan dikit. Di antara pundak, sebelah sini dengan sebelah sini, kemudian ada yang sebelah sini dengan sebelah sini. Sebelum kita masuk ke dalilnya ya. Nah kemudian wa taujih al asabi madmunatan maksufatan nahwal qiblah. Kemudian mengarahkan jari-jarinya itu terbuka. Jadi bukan begini naroknya, begini tapi. Nah ini ada dalilnya juga begini naroknya. Ada yang sujud begini, enggak ada itu. Nah, adanya begini. Madmunatan maksufatan, terbuka dia.
Kemudian wa ibrozihi min saubihi wal iktimadi ala butuniha. Kemudian rada menjauhkan dari pinggir-pinggir dada dan ininya perutnya. Jadi rada jauhan dikit. Enggak seperti ini. Nanti memang ada pendapat ulama yang mengatakan perempuan itu kalau lagi ruku atau kalau lagi sujud dia rada dirapatkan. Tapi sebagian aja ulama. Nah, ini kalau yang laki-laki dia rada direnggangkan. Jadi tangannya itu rada renggang, tapi jangan terlalu renggang begini banget, tapi rada direnggangkan menjauh dari tubuh kita, menjauh dari tubuh kita. Nah, kemudian posisi kakinya wattafriqah biqadri sibrin bainal qadamaini. Dipisahkan ukurannya sejengkal antara kaki-kakinya. Nah, ini kan ada kaki-kaki belakang ini. Nah, ini sejengkal lah. Jangan terlalu begini banget. Jangan terlalu begini, jangan rapat begitu kayak pramuka, tapi rada sejengkal dikit. Sejengkal. Nah, mari kita lihat dalil-dalilnya dulu ya. Pertama dari Wa'il bin Hujr, annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada. Rasulullah SAW ketika sujud wadoa wajhahu baina kaffaihi. Ia letakkan wajahnya itu di antara kedua telapak tangannya. Nah, ini Abu Hanifah begini. Nah, ini Wa'il bin Hujr. Dia letakkan wajahnya di antara kedua tangannya, kedua telapak tangannya. Nah, ini riwayat Muslim dan Abu Daud. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil jumhur Abi Sa'id, Abi Humaid As-Sa'idi, riwayat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu rupanya berlawanan. Jadi kalau Imam Bukhari di sini kan sama-sama sahih hadisnya. Bukhari Muslim kan tahu sendiri ya. Nah, kalau Imam Muslim, dia dari Abi Humaid As-Sa'idi. Rasulullah ia melihat, sahabat Abi Humaid itu melihat Rasulullah ketika sujud dia meletakkan kedua tangannya di wajahnya di antara kedua tangannya. Tetapi kalau ini riwayat Muslim yang di sini. Nah, kalau yang di tengah-tengah yang di antara kedua pundaknya ini Abi Humaid dalil yang tadi ini dalil Wa'il bin Hujr ya. Yang Abi Humaid As-Sa'idi ini di wadu'a kaffaihi hazwa mankibaihi, di antara kedua pundaknya. Riwayat Imam Bukhari. Di sini Imam Bukhari, kemudian di sini adalah Imam Muslim. Lah, kok bisa begitu? Bisa jadi, wallahu alam ya. Bisa jadi ini sahabat ada kan namanya juga belakang. Ini soalnya dia melihat saja. Cuman masalahnya saya wallahu alam nih nggak tahu nih gimana melihatnya, apa dia ngelirik atau wallahu alam. Yang jelas ia melihatnya seperti itu. Jadi ketika Rasulullah sujud, atau dia melihatnya Rasulullah sujud itu ketika Rasulullah sholat sunnah. Ya kan Rasulullah sholat sunnah kan sendiri-sendiri. Kemudian lihat sujudnya sama Wa'il bin Hujr. Ini Rasulullah ketika sujud tangannya di ini. Gitu. Kemudian kalau yang dilihat oleh Abi Humaid, tangannya di antara kedua pundaknya. Gitu. Nah, antara kedua pundaknya. Seperti itu. Nah, kemudian faiza sajada, kata Abi Humaid ini, ketika Rasulullah sujud wado'a yadaihi ghaira muftarisin, enggak boleh dikepal tapi dibuka, wala qabidiha, enggak boleh dikepal ya. Wastaqbala bi atrofi asabi'i rijlahu al-qiblah, kemudian yang belakangnya ini kakinya itu, jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi begini, menghadap ke arah kiblat begini ya, kayak begitu. Jadi menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, tapi menghadap ke arah, ditancapkan jempol-jempol, kemudian ditancapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Begini, ditancapkan begini. Enggak begini. Tapi bagaimana kalau begini enggak ditancapkan? Tidak. Kalau dalam fikihnya tidak membatalkan sholat. Mungkin jari-jarinya pegel atau jari-jarinya
asam urat dan lain sebagainya, akhirnya sholatnya sujudnya begini aja begitu, tidak membatalkan sholat karena ini termasuk sunnah, bukan termasuk rukun. Tapi yang dilihat oleh Abi Humaid As-Sa'idi, dia tancapkan atrop asabi'ahu rijlaihi al-qiblah, tancapkan kemudian menghadap ke arah kiblat begitu. Tancapkan, ini bagi yang muda-muda yang masih segar nggak ada asam urat, tancapin begitu kemudian ke arah kiblat. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Iya, satu lagi rukunnya sujud ya, lupa saya. Itu di hadis Ibnu Abbas ada 7 yang harus dilakukan ketika sujud. Yang pertama dan yang kedua adalah kedua jari-jarinya, tancapkan kedua jari-jarinya. Kemudian yang kedua adalah tempelkan ke bumi itu ya, kedua ininya dengkulnya. Kemudian kedua telapak tangannya, udah 6. Satu lagi adalah jidatnya, tapi Rasulullah SAW menunjuk ke hidungnya. Nah, sehingga ada perbedaan itu. Ada yang mengatakan jidat dengan hidung itu harus nempel, tapi ada yang mengatakan jidat hanya yang nempel. Nah, itu terkait dengan hadis Ibnu Abbas. Umirna, kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW an asjuda, sujud ala arbaati a'dha, 7 anggota sujud. Yang pertama adalah jari-jari klap ininya, jari-jari ujung kakinya tuh yang harus nempel. Kemudian kedua dengkulnya, kemudian telapak tangannya dan juga ininya jidatnya. Tapi ketika Rasulullah bilang jabhah, tapi wa asaro ila anfihi, ia mengisyaratkan kepada hidungnya. Nah, sehingga ulama mengatakan, ada yang mengatakan harus dua-duanya nempel, tapi Imam Syafi'i mengatakan dia yang nempel itu yang harus adalah jidatnya saja. Jabhah itu jidat. Baik, ada diskusi, tafadhol sebelum. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustaz hukumnya kalau kita bermakmum di belakang imam yang tidak tumanina? Bagaimana kita bermakmum di belakang imam yang tidak tumakninah? Kalau dia tidak tumakninah, berarti batal itu sholat imamnya. Nah, nanti di kajian berikutnya nanti ada di bab sholat berjamaah, namanya al-infiraq minal imamah, berlepas diri dari imam. Dia bisa membatalkan diri sholatnya dengan imam. Jadi batal sholatnya, dia nggak ngikut imam lagi, tapi tetap gerakannya ikut imam. Karena imamnya sudah nggak sah kalau dia nggak tumanina. Tapi itu menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau melihat imamnya batal karena tadi nggak ada tumaninahnya, misalnya rukunnya tumaninahnya salah, kemudian itu yang dilakukan adalah infiraq atau mufarokoh lah bahasanya, berpisah diri dari imam. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dia nggak harus keluar, tetap boleh ngikutin, tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah dengan imam karena imamnya udah batal. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau imamnya nggak tumaninah, batal imamnya, berarti makmumnya juga harus berpisah dari imam. Ya berarti batalin diri, kan imamnya udah nggak sah sholatnya. Kalau dia nggak tumaninah, kan tumaninah merupakan rukun. Makanya ya, imam itu harus diseleksi, bahasanya harus tahu. Tumaninah adalah rukun. Jangan cepat-cepat. Walaupun cepat-cepat itu tadi ada kadarnya ya. Ada yang subhana rabbil azimi, kadarnya 3 detik, ada yang 2 detik dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sampai nggak ada jeda, nggak ada remnya, itu sudah tidak sah sholatnya. Rasulullah aja suruh ulangi begitu. Berarti kalau dia sudah tidak sah imamnya, makmumnya pun tidak sah. Tapi bukan tidak sah sholatnya, jamaahnya tidak sah. Maka ada alternatif dari mazhab itu fikih, dia mufarokoh anil imamah, dia berlepas diri dari imam, sholat sendiri. Kalau mazhab yang lain dia langsung pergi itu, meninggalkan jamaah itu. Ya udah dia pergi. Sama seperti orang yang hadas begitu, udah dia pergi aja ke belakang, kan imamnya nggak benar bahasanya begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i dia dia tetap bisa ikut gerakan imam, tapi secara tidak langsung dia sudah tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ada lagi, tafadhol silakan. Dan imamnya batal tapi ya.
Karena udah nggak sah sholatnya, kalau nggak tumaninah nggak sah sholatnya. Ya, waalaikumsalam. Iya. Iya. Bagaimana kalau apa? Rambut ya? Apa? Ya rambut. Bagaimana terkait dengan jabhah ini ya? Ada penghalang daripada jabhah. Menurut Imam Ahmad ya, ini penghalang itu menghadap ke bumi itu kalau yang nggak sah itu nggak apa namanya, yang nggak boleh itu yang harus benar-benar telanjang ini kelihatan. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau yang lain tidak. Kalaupun dia ada penutupnya, ya, misalnya kalangan rambut, tetap dia sah, tetap dia sah. Kenapa sebabnya? Ya karena bagaimanapun juga kita juga ketika sujud pun terhalang juga dengan sejadah kita, ya kan, terhalang juga begitu. Tapi kalau di kalangan mazhab Syafi'i dia tidak sah, dia tetap harus memperbaiki. Makanya ada istilah songkok begini, ada istilah songkok supaya tidak begini ya, kemudian ditarik ke sini begitu ya. Nah, kalau menurut saya sih, kalau untuk menghindari perbedaan pendapat, ya alangkah baiknya ya jabhah kita adalah benar-benar tidak ada rambutnya, tidak ada penghalangnya. Ini pun sama, tidak ada penghalangnya, supaya menghindari perdebatan terhadap fikih. Memang kalau kita kaji fikih ada perdebatan, ada khilaf di kalangan para ulama terkait apakah harus tertutup atau tidak. Ini telapak tangannya kalau tertutup sah apa tidak? Sholat pakai sarung tangan misalnya. Sangat apa enggak nih sujudnya pakai sarung tangan? Kalau Imam Syafi'i enggak, harus dibuka. Tapi kalau yang lain tidak, tetap aja sah. Sholat pakai kaos kaki sah, buktinya khauf. Sholat apa yang pakai ini apa sholat ini yang pakai sepatu tuh khauf ya, bukan khauf, lupa saya, khauf. Nah itu sah dia, walaupun terhalang ini anggota sujudnya sah. Nah itu dalilnya. Tapi sekali lagi kalau Syafi'iyah dia harus benar-benar bersih dari penghalangnya, bersih dari penghalang. Baik, kalau tidak ada lagi? Satu lagi ya, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah ya? Oh iya, sujud tilawah itu ketika ada ayat-ayat sajadah ya, dibacakan oleh imam ayat sajadah, wasjud waqtarib, sujud tilawah tuh. Nah nanti ulama berbeda pendapat, ada berapa sujudnya, 1 kalikah atau 2 kalikah? Nanti di bab sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian yang terjadi perbedaan juga, ada yang dibaca apakah subhana rabbil azimi sama subhana rabbil a'la ya sama, atau ada bacaan yang tadi seperti tadi. Nah itu juga sama terkait dengan perbedaan. Iya. Oh nggak usah sujud tilawah. Dia nggak sujud jadinya. Oh. Oh iya ya. Kalau itu menurut saya tidak pernah membaca ya. Belum ketemu atau belum pernah membaca apakah ada dalil. Yang menurut saya yang saya baca adalah ketika dia ada sujud tilawah, dia harus atau dia disunahkan sujud atau tidak sama sekali sujud gak apa-apa. Tapi kalau membaca tadi, wallahu alam belum saya baca riwayatnya. Mungkin nanti pekan depan ya, kalau mungkin bisa hadir lagi, saya cari dulu apakah memang benar atau tidak. Adakah riwayat tersebut? Takutnya saya salah ngomong. Ada riwayatnya, riwayat siapa? Nggak tahu juga. Tapi saya yang jelas belum baca itu yang ketika dia sujud sahwi itu kemudian baca subhanallah robil subhanallah bihamdi tadi ya. Nah, tidak ada. Saya belum baca ya, nanti insya Allah pekan depan saya saya sampaikan mudah-mudahan. Baik, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.